Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudaraku muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mudahkan kita bersua berjumpa di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mendengarkan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guna dan tujuan untuk menambah ketakwaan kepada Allah dan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin ada orang yang paling beruntung di dunia kecuali mereka yang bersama wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jasad kita ini terdiri dari dua komponen, ikhwatul Islam. Ada jasad dan ada ruh. Jasad itu makanannya di bumi, ruh itu makanannya dari langit. Dan kita fokus kepada jasad yang ada di bumi, kita berikan kepadanya makanan-makanan yang berasal dari bumi. Kalau sekiranya kita lupakan makanan ruh yang berasal dari langit, maka di saat itulah kita akan menemukan jasad tanpa hati. Kita akan menemukan hidup yang kosong, yang tidak tahu tujuan. Karena kita terdiri dari jasad dan ruh. Jasad makanannya dari bumi, ruh kita makanannya dari langit. Karena jasad kita akan kembali ke bumi, ruh kita akan kembali ke langit. Nah, jasad makanannya yang ada di bumi, sedangkan ruh makanannya dari langit. Makanan dari langit itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita semangat memberikan makan untuk jasad kita, maka tentu kita juga lebih semangat untuk memberikan makan untuk ruh kita yang lebih penting, jauh lebih penting daripada jasad tersebut, dan kedua-duanya sama-sama penting. Kemudian ikhwatul Islam, salawat beriringan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban kaum muslimin adalah senantiasa memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang paling mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah lain yang kita lakukan kita tak pasti. Salat maghrib yang kita kerjakan apakah diterima atau tidak? Zikir yang kita baca, Quran yang kita baca apakah diterima atau tidak? Tidak pasti. Tapi kalau seorang muslim mereka mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, maka di saat itu juga ada malaikat yang sudah siap untuk mengambil kalimat ini diantarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalimat ini langsung keluar dari lisannya. Dan di antara ibadah kalau diterima oleh Allah akan berpisah dari jasad atau berpisah dari orang tersebut. Ibadah salat maghrib kalau diterima diangkat oleh Allah. Ibadah Quran, kalau baca Quran diterima oleh Allah, diangkat oleh Allah. Maknanya ibadah kalau diterima terpisah dari jasad seorang muslim, itu tanda ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersolawat kepada Nabi, Allah sediakan malaikat yang begitu banyak jumlahnya, lebih banyak daripada jumlah manusia itu sendiri. Dan tugas mereka adalah untuk mencari orang-orang yang mengucapkan salam dan solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini para ulama menyebutkan ibadah yang paling mudah diterima oleh Allah adalah ibadah mengucapkan salam dan solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar Nabi menyebutkan al-bakhilu min ummati man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang paling bakhil dari kalangan umatku adalah mereka yang bakhil mengucapkan salam dan solawat, terkhusus apabila nama Nabi disebutkan. Dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan minal jafa an uzkar inda rajul falam yusalli alaihi. Tanda seorang mukmin tidak lagi mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lisannya sudah kering dari mengucapkan salam dan solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan yang paling teruk dalam masalah hadis ini ikhwatul Islam adalah hadis yang ketiga, man nasiya salata alayya khati'a tariqal jannah. Sesiapa yang lupa mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, maka nanti Nabi juga lupa kepada dirinya. Kalau Nabi lupa kepada dirinya, maka ia akan salah melangkah menuju surga dan dia akan tepat menuju neraka. Itu bahasa kasarnya. Man nasiya salata alayya khati'a tariqal jannah. Barang sesiapa yang lupa mengucapkan salam, lalai mengucapkan salawat, maka nanti ia akan salah melangkah menuju surga. Ia ingin masuk surga tapi tidak dipermudah, itu maknanya. Dipersulit jalan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang masuk surga dipermudahkan urusannya. Dan kita tahu surga itu ikhwatul Islam tidak akan pernah dibuka kecuali untuk baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu surga itu dibuka untuk Nabi, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya Nabi kenal dekat dengan kita di akhirat. Dan salah satunya adalah dengan memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah berikan kemudahan kepada kita urusan nanti di akhirat, dan salah satunya adalah mudah masuk ke dalam surga. Maka dari 3 hadis ini ikhwatul Islam, yang pertama, orang yang bakhil adalah orang yang tidak mau mengucapkan salam dan salawat. Artinya orang yang mengucapkan salam dan salawat adalah orang yang paling dermawan. Yang kedua, minal jafa, orang yang tidak lagi cinta kepada Nabi adalah mereka yang tak mau lagi mengucapkan salam dan salawat. Kebalikannya, orang yang cinta kepada Nabi adalah orang yang banyak mengucapkan salam dan salawat. Hadis yang ketiga, Nabi menyebutkan kalau ada orang yang lupa dan lalai mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka salah melangkah menuju surga. Kebalikannya, sesiapapun yang tidak lupa mengucapkan salam dan salawat, maka dimudahkan langkahnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ibadah yang mulia, memiliki kemuliaan yang luar biasa. Maka jangan pernah kita melewati satu hari kecuali mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan ini merupakan di antara salawat yang paling indah yang keluar dari lisan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mencakup berselawat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada istri Nabi, kepada keturunan Nabi, kepada keluarga Nabi. Semuanya termasuk di dalamnya. Sehingga kalau kita ingin berselawat kepada Nabi, maka pilihlah kalimat-kalimat yang terindah. Dan tidak akan kita temukan kalimat yang terindah dalam berselawat kepada Nabi kecuali yang keluar dari lisan Nabi itu sendiri. Karena kita tak akan tahu macam mana berselawat kepada Nabi sampai Nabi yang ajarkan. Maka cari selawat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali sambung pembahasan sebelumnya. Telah kita jelaskan ikhwatul Islam bagaimana keutamaan kota Madinah, bagaimana kemuliaan kota Madinah. Dan di antara salah satu kemuliaan kota Madinah adalah keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Ketika Nabi berada di kota Madinah, maka Madinah menjadi mulia semulia-mulianya karena kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Madinah itu berubah ketika Nabi ada di dalamnya. Nah, Madinah itu ikhwatul Islam yang membuat ia mulia adalah keberadaan Nabi. Oleh karena itulah Nabi tidak akan pernah meninggalkan Madinah untuk selama-lamanya. Dikala Nabi hidup, setelah Nabi wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa berada di kota Madinah. Hidup wafat Nabi di Madinah itu janji Nabi kepada penduduk Madinah. Nabi SAW pernah mengatakan kepada penduduk Madinah dikala berada di Mekah, di atas bukit Safa, bukit yang doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kemarin kita menyebutkan bagi kita yang melaksanakan ibadah umrah, doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dikabulkan oleh Allah adalah di atas bukit Safa dan Marwah. Doa yang paling dikabulkan adalah di atas bukit Safa dan Marwah secara khusus. Secara umum, dimanapun kita berada, doa kita dikabulkan oleh Allah selama kita tidak melakukan perkara yang bisa membuat doa tak dikabulkan. Jadi doa dimanapun dikabulkan, di tanah haram, di luar tanah haram. Yang membuat doa tak dikabulkan bukan Allah, tapi diri kita sendiri. Salah satu doa dikabulkan itu adalah di atas bukit Safa. Di Multazam ikhwatul Islam itu tidak ada riwayat dari Nabi SAW doa dikabulkan. Ada di antara kita mengetahui
Nabi pernah menyebutkan siapapun yang berdoa di multazam doanya dikabulkan? Ada yang tahu riwayat ini? Yang tahu bagi tahu. Ada yang tahu? Karena memang Nabi tak pernah lakukan, tapi itu dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Bukan berarti doa tak dikabulkan, bisa dipahami ya. Tapi Nabi tak berdoa di sana. Maknanya Nabi tak buat doa di sana. Nabi buat doa di Safa. Selama kita melaksanakan ibadah ini, doa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dimanapun kita berada, di multazam, di pintunya, dimanapun kita berada, ikhwatul Islam, doa dikabulkan oleh Allah. Tapi secara khusus spesifik, doa itu dikabulkan dikala kita berada di atas bukit Safa dan Marwa di multazam. Tidak pernah disebutkan siapapun yang berdoa di multazam doanya pasti dikabulkan. Ada Nabi seperti itu mengatakan. Begitu juga contohnya di Madinah. Siapapun yang masuk ke dalam raudhah doanya dikabulkan. Pernah Nabi mengatakan kalimat ini? Pernah atau tidak? Berarti doa di raudhah tak dikabulkan? Tak dikabulkan? Tak payahlah kalau kita masuk raudhah kalau macam tu. Tetap dikabulkan, tapi secara spesifik ikhwatul Islam Nabi tak pernah sebutkan siapapun yang berdoa di raudhah pasti dikabulkan. Maknanya dimanapun kalian berdoa di tanah haram Madinah, di raudhah, di luar raudhah, maka doa kalian akan dikabulkan oleh Allah. Karena kalau doa dikabulkan di raudhah, saya yakin tak ada yang bisa berdoa di raudhah. Karena baru saja dia angkat tangan, ya Allah, maka langsung askar datang pergi, ya kan? Karena waktu kita tak lama. Begitu juga dikala kita berada di multazam, baru saja kita mengatakan ya Allah, langsung ditarik sama orang belakang. Kapan lagi kita berdoa? Dan berdoa itu apa tanda doa dikabulkan ikhwatul Islam? Apa tanda doa dikabulkan? Ada yang tahu? Apa tanda doa dikabulkan? Ada yang tahu? Apa tanda doa? Sila. Apa? Menambah keimanan. Masya Allah, sehat sekali ya. Wali-wali ya, Masya Allah, sehat selalu, panjang umur walau jawabannya salah. Tadi ikhwatul Islam, tanda doa dikabulkan itu ikhwatul Islam, tanda doa dikabulkan adalah ketika kita menghadirkan hati dalam berdoa, air mata menangis, hati khusyuk, maka kita, kalau demikian keadaannya, itu adalah tanda doa dikabulkan. Ingat, tanda doa dikabulkan, bukan doa dikabulkan, tapi tanda doa dikabulkan. Di antara tanda doa dikabulkan itu ikhwatul Islam, ketika seseorang menyendiri dan biasakan berdoa itu di dalam kesendirian. Wa rajulun zakarallaha khalian, dan seorang lelaki yang ingat kepada Allah khalian. Khalian, apa makna khali? Tandas bilik air, WC, apa bahasa Arabnya? Khala. Kenapa disebut dengan khala? Karena kita seorang sendiri di dalamnya. Jadi khali itu maknanya kosong, tak ada isi, khali. Begitu juga Nabi sebutkan wa rajulun zakarallaha khaliya, seorang lelaki yang ingat berdoa meminta kepada Allah dalam kesendirian. Fafadat aina, kemudian dia pun meneteskan air mata menangis. Kalau sudah seperti itu adalah tanda doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah. Makanya di multazam sulit kita melakukan yang demikian. Semua kaum muslimin nak di sana ikhwatul Islam, di raudhah. Demikian juga keadaannya dikala di raudhah. Apa yang berlaku? Baru salat 2 rakaat, kemudian baru nak berdoa, maka sudah datang rombongan berikutnya. Waktu kita 10 menit tak cukup, 10 menit berdoa ikhwatul Islam tak cukup. Maka doa itu di mana saja. Selama kita ingat akan hadis ini, rajulun zakarallaha khaliya, seorang yang ingat kepada Allah dalam keadaan khaliyah itu maknanya dalam keadaan sendiri. Fafadat aina, kemudian dia pun menangis, maka berlatihlah untuk menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak sanggup menangis, maka pura-pura dulu menangis. Dan itu adalah di antara tanda kita berlatih menangis. Karena di antara tanda hati itu mulai kasar, gersang, jauh dari Allah, adalah sulit untuk menangis. Selama kita berada di tanah haram Makkah Madinah, tak mau menangis, maka mintalah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu itu kita tak lagi punya hati. Maknanya hati yang salim, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwatul Islam, wa rajulun zakarallaha khaliya fafadat aina, biasakan kita melatih diri untuk sendiri dalam berdoa kepada Allah tanpa ada yang tahu, kemudian berdoa kepada Allah sambil meneteskan air mata. Kalau itu sudah terjadi, maka ketahuilah dan bergembiralah, doa kita pasti akan, atau doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Itu tanda doa dikabulkan. Kemudian ikhwatul Islam, kita lanjutkan, kita kembalikan bahawa di antara salah satu perjanjian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penduduk Madinah ketika Nabi berada di atas Bukit Safa, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil semua orang-orang yang ada di Madinah atau memanggil semua orang-orang Ansar. Dan orang-orang Ansar itu ikhwatul Islam adalah mereka yang berasal dari suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Dua suku ini mereka berasal dari daerah Yaman. Dua suku ini mereka berasal dari daerah Yaman. Dan Yaman itu ada daerah yang ada di belakang Taif sampai ke daerah sekarang, semuanya disebut dengan Yaman. Semuanya disebut dengan Yaman. Makanya ada rukun Yamani. Rukun Yamani itu maknanya ada dua. Yang pertama, ia berada di kanannya Hajar Aswad, maka disebut dengan rukun Yamani. Yang kedua, ia berada sejajar dengan daerah Yaman, maka ia disebut dengan rukun Yamani. Nah, rukun daerah Yaman itu ikhwatul Islam ada daerah yang ada di belakang Taif. Jadi semua daerah yang ada di belakang Taif, maka itu disebut dengan Yaman. Dan sahabat yang datang ke sana berdakwah ada dua. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma. Mereka berdua ini punya kesamaan, sama-sama cerdas dalam agama, sama-sama kuat hafalannya, dan sama-sama masih muda. Tak lebih umur mereka 20-30 tahun, mereka sudah dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di daerah tersebut. Kemudian di ikhwatul Islam, kita kembalikan dikala Nabi berada di atas Bukit Safa, maka Nabi panggil orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar itu tadi kita sebutkan. Kemudian Nabi panggil orang-orang Ansar dan Nabi mengatakan, "Kalla inni Abdullah wa rasuluh, hajartu ila Allah wa ilaikum, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum." Ini kaedah antara Nabi dengan kota Madinah. Kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penduduk Madinah, perjanjian Nabi dengan penduduk Madinah, perjanjian Nabi dengan orang-orang Ansar. Kalla inni Abdullah wa rasuluh, tidak mungkin. Aku ini hamba Allah, aku ini utusan Allah. Kenapa Nabi mengatakan kalla, tidak mungkin demi Allah? Karena orang-orang Madinah merasa Nabi tidak mau lagi tinggal di Madinah. Ketika Mekah sudah menjadi milik kaum muslimin, maka orang-orang Madinah mereka menyangka Nabi tidak akan tinggal di Madinah. Nabi akan tinggal di kampung halamannya, Makkah Al-Mukarramah, daerah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi mendengarkan isu ini, Nabi dengarkan, maka Nabi menyebutkan kalla inni Abdullah wa rasuluh, hajartu ila Allah wa ilaikum, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Tidak mungkin aku meninggalkan Madinah untuk selama-lamanya, demi Allah. Itu bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku hijrah karena Allah dan hijrah ke tempat kalian. Aku hijrah ke tempat kalian itu karena Allah, bukan karena yang lain. Kemudian Nabi tutup ungkapannya dengan menyebutkan al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Selama-lamanya aku akan hidup bersama kalian dan aku juga akan wafat bersama kalian di kota Madinah. Dari hadis ini ikhwatul Islam dapat kita ambil kesimpulan Nabi tidak akan pernah keluar dari kota Madinah sampai Nabi dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi dibangkitkan, Nabi berada di telaganya dan disitulah awal mula perjumpaan umat Nabi dengan nabinya. Ana faratukum 'alal haud, aku tunggu kalian di telaga. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir itu maknanya hadis yang banyak diriwayatkan dari berbagai macam jalur, yaitu penantian Nabi, perjumpaan Nabi dengan umatnya di telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah awal mula kita melihat Nabi secara langsung di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlepas daripada itu semua yang kuat Islam, kita kembalikan al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Hidupku hidup kalian, wafatku wafat kalian. Dari sini Nabi berjanji dengan penduduk Madinah dan kota Madinah. Nabi berada di Madinah untuk selama-lamanya. Nabi tidak akan pernah keluar dari kota Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, kemarin kita telah menceritakan bahawa awal Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, yang pertama kali Nabi buat adalah membangun masjidnya. Kemudian membangun Masjid Nabawi ini ada salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "Tsumma innahu amara bi bina'il masjid fa arsala ila mala'i Bani Najjar." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, maka Nabi yang pertama kali Nabi buat adalah membangun masjid. Kemudian Nabi mencari lahan tanah di mana pembangunan masjid yang akan dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kebetulan tanah itu ikhwatul Islam adalah milik dua orang anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Dan mereka itu berasal dari kabilah Bani Najjar.
Kemudian Nabi SAW bertanya, "Ya Bani Najjar, zaminuni ha'itakum hada." Wahai Bani Najjar, berapa harga tanah kalian? Karena Nabi akan buat masjid di atasnya. Sehingga Nabi SAW membeli untuk diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang bangun masjid itu tidak boleh dibangun di atas tanah milik pribadi. Masjid yang dibangun di atas tanah milik pribadi itu bukan masjid. Masjid itu semuanya harus menjadi milik Allah. Tanahnya, bangunannya, semuanya itu harus dijadikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah istilah waqfun lillahi taala, wakaf untuk Allah. Maka tak boleh ada mengatakan ini masjid saya. Kalau masjid saya, berarti itu tanahnya milik dia. Berarti bangunannya milik dia, belum lagi dia wakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu adalah milik kaum muslimin. Wa annal masjid itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Wa annal masajida lillah. Semua masjid yang ada itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Kalau itu milik Allah, maka sembahlah Allah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid itu ikhwatul Islam, semua masjid yang dinamakan masjid adalah yang dibangun di atas tanah yang diwakafkan untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang yang bangun masjid di atas rumahnya, tidak ada masalah. Tapi bukan masjid, namanya musalla. Musalla dia itu tempat solat khusus untuk dia. Misalnya musalla perempuan di dalam rumahnya, di biliknya, itu namanya musalla. Musalla dia dijadikan tempat musalla, salat untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau masjid itu bukan milik pribadi tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang ingin bangun masjid, ingat yang pertama kali itu tanahnya harus menjadi milik Allah, bukan lagi milik dirinya. Karena nanti kalau menjadi miliknya, bisa jadi kalau dia meninggal, ahli waris mereka hancurkan bangunannya. Karena masjid itu yang penting tanahnya atau bangunannya? Tanahnya atau bangunannya? Salah. Dua-duanya lah. Dua-duanya, tanah dan bangunannya. Tapi kalau harus dipilih, mana yang lebih penting? Tanahnya. Banyak masjid Quba dibangun itu ikhwan Islam, tak ada bangunannya. 4 hari Nabi bangun masjid Quba. Mungkin tak sampai 4 hari, 3 hari. Karena Nabi sampai di Madinah di hari Isnin, Nabi datang ke sini hari Jumat. Berarti anggaplah hari Isnin Nabi sampai siang. Tak mungkin Nabi langsung buat masjid Quba. Anggaplah hari Selasa, Rabu, Khamis, hari Jumat Nabi kesini 3 hari. Kalau dalam masa 3 hari, masjid apa yang bisa dibuat? Dalam masa 3 hari. Berarti yang penting itu adalah tanahnya. Kemudian ditandai tanah ini milik Allah dan akan dijadikan pembangunan masjid. Maka itu sudah disebut dengan masjid, tempat kita sujud dan dikhususkan tanahnya untuk Allah Azza wa Jalla. Maka yang terpenting itu adalah tanahnya. Bangunan itu diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena betapa banyak masjid yang biasa saja ikhwan Islam, tapi kaum muslimin mereka berbondong-bondong beribadah di dalamnya. Namun betapa banyak masjid yang bagus, yang cantik, ada ikonnya, sejuk, tapi kaum muslimin tak nak berada, ingin lama-lama di dalamnya. Jadi hukum asal masjid itu ikhwan Islam adalah tanahnya, bangunan itu bonusnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nur. An-Nur itu maknanya cahaya. Dan di dalam cahaya ini Allah cerita tentang masjid. Maknanya siapapun di antara kalian yang ingin cari cahaya Allah Azza wa Jalla, cari di dalam masjid. Makanya disebut dengan surah Nur. Kemudian Allah sebutkan Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Setelah Allah ceritakan ayat yang panjang ini tentang cahaya yang begitu indah, maka setelahnya Allah sebutkan fi buyut. Di mana cahaya itu akan kita jumpa? Di mana cahaya itu kita dapatkan? Fi buyut. Di dalam rumah-rumah. Fi buyutin azinallah, yang Allah izinkan anturfa. Allah izinkan untuk diangkat. Apa makna diangkat? Diangkat bangunannya, dibuat bangunan. Karena masjid Nabi dulu ikhwatul Islam, kita tengok masjid Nabi. Masjid Nabi buat masjid. Kemudian di Masjid Nabawi itu ikhwatul Islam, dia tak ada atapnya. Kemudian tak ada dinding, kecuali dinding sedikit, atap juga sedikit. Hukum asalnya tak ada atapnya, hanya sedikit dinding, kemudian selesai. Dan kaum muslimin boleh masuk dari mana sahaja. Disebut dengan khawkha. Khawkha itu setiap kaum muslimin, setiap para sahabat mereka punya tempat masuk masing-masing. Coba bayangkan, Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi SAW, yang panjangnya 70 hasta, berarti 35, lebarnya 60 hasta, berarti 60. Setiap para sahabat mereka punya khawkha. Khawkha itu maknanya pintu kecil. Jadi ada pintu besar, pintu utama, seperti misalnya di sini, di bagian sini ini namanya pintu utama. Kemudian di samping pintu utama itu ada pintu kecil. Kan pintu-pintu kecil kan? Pintu-pintu itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan khawkha. Dan setiap para sahabat mereka punya khawkha. Maknanya
Coba hitung betapa banyak pintu yang ada di Masjid Nabawi di zaman Nabi. Kalau pintu banyak, berarti dindingnya tak ada, karena habis sama pintu semua. Kecuali setelah akhir Nabi sebutkan semua khawkha itu tutup, kecuali satu, khawkha Abi Bakr. Satu-satunya khawkha yang tak ditutup sampai sekarang ikhwatul Islam adalah khawkha Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maknanya pintu Masjid Nabawi itu tak boleh banyak, kata Nabi. Masuk di pintu yang telah disebutkan, ini pintunya pintu Atikah misalnya, atau Babur Rahmah, Babu Jibril, atau bab-bab yang telah ditentukan, maka semuanya tutup kecuali satu. Pintu-pintu kecil ini tutup kecuali satu, yaitu pintu Abu Bakar As-Siddiq. Makanya sampai sekarang ada khawkha Abi Bakr As-Siddiq yang tak boleh ditutup untuk selama-lamanya, sesuai dengan pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ya ikhwatul Islam, buat bangunan masjid, buat atap, buat dinding, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang terpenting. Yang terpenting tanahnya milik Allah dan dijadikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan dalam ayat ini, fi buyutin azinallah an turfa, di dalam sebuah rumah. Maknanya cahaya yang kalian cari tadi di dalam rumah. Fi buyutin azinallah, yang Allah izinkan, an turfa, diangkat. Wa yuzkara fi asmu, kemudian dipuji Allah siang dan malam. Orang-orang memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir, baca Quran, melakukan ibadah salat. Kemudian setelah ayat ini Allah sebutkan siapa yang akan melakukan ini. Siapa yang mau mencari cahaya Allah? Yang mau mencari cahaya Allah itu adalah rijal. Rijal itu adalah jamak dari kata rajul. Rajul itu artinya lelaki, jamaknya adalah rijal. Artinya lelaki itu adalah mereka yang ada di masjid. Kalau mereka tidak ada di masjid, bukan lelaki namanya. Lelaki dalam agama itu adalah mereka yang di masjid. Rijalun la tulhihim, Allah sambung lagi, rijalun la tulhihim tijarah, yaitu lelaki. Yang pertama sifatnya lelaki. Yang kedua, mereka tak pernah kalah dari masjid dengan perdagangannya. La tulhihim tijarah, maknanya mereka adalah orang yang bekerja. Mereka bekerja di dunia, berdagang, bekerja, bertani, berniaga, semuanya mereka lakukan. Tapi kalau sudah masuk waktu, maka mereka akan tinggalkan semuanya untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab atau Abdullah bin Umar, jadi dulu di Madinah ini ikhwatul Islam ada pasar namanya pasar Manakhah ya. Pasar Manakhah ini adalah pasar yang Nabi buat. Karena awal mula Nabi datang ke kota Madinah, pasar itu menjadi milik orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu kaya dari zaman dahulu kala. Kemudian mereka yang menguasai pasar yang ada di Madinah. Dan siapapun yang masuk pasar, orang Yahudi kita tahu, orang Yahudi mereka mesti ada ribanya, mesti ada haratnya. Harat itu maknanya pajaknya. Itu semua dari mereka semuanya. Kemudian di ikhwatul Islam, siapapun yang masuk pasar maka mesti ada riba, ada pajaknya semuanya. Maka Nabi SAW tengok para sahabat yang mereka miskin, yang mereka baru datang dari Mekah menuju Madinah, yang banyak ingin tinggal di Madinah. Mereka tak boleh seperti ini ikhwatul Islam bersama orang-orang Yahudi zalim. Maka Nabi pergi ke bagian kanan Masjid Nabawi. Nabi SAW sampai di bagian kanan Masjid Nabawi, dekat dengan Saqifah Bani Sa'idah, dekat dengan Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian Nabi pukulkan tongkatnya dan Nabi mengatakan, hadihi suqukum, ini adalah pasar kalian, ini pasar kalian. Maka semua kaum muslimin pindah ke pasar tersebut semuanya. Sehingga pasar orang Yahudi tak ada lagi, tak ada orang yang mau di sana. Sehingga pada akhirnya orang Yahudi ikut kepada kaum muslimin. Itulah pasar disebut dengan pasar Manakhah yang ditunjuk oleh Nabi SAW dulu. Nah, dikala Abdullah bin Umar, jadi pasar ini pasar kaum muslimin. Setiap kali azan ikhwatul Islam, apalagi di siang hari, apalagi di petang hari, setiap azan ikhwatul Islam, setiap azan, maka tidak ada satupun yang ada di pasar. Barang-barang dibiarkan begitu saja. Kemudian Abdullah bin Umar lewat dan dia pun mengatakan, inilah mereka yang disebutkan oleh Allah, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai', mereka yang tidak pernah lalai karena berdagang, karena berniaga, karena jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah tak larang kita berniaga, berjual beli, itu harus dilakukan dan itu sifat lelaki. Tapi sifat lelaki yang sesungguhnya adalah mereka yang tak lalai dari ini untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi kita sebutkan. Oleh karena itu ikhwatul Islam, ini merupakan di antara kaedah masjid dalam agama Islam. Tanahnya itu harus menjadi milik Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Bani Najjar, "Ya Bani Najjar, zaminuni haitakum hadha." Wahai Bani Najjar, berapa harga tanah kalian? Maka orang Bani Najjar ini mereka semuanya mengatakan, faqalu la wallahi la natlubu samanahu illa ilallah. Demi Allah ya Rasulullah, kami tak mungkin meminta harga tanah kepada dirimu, tapi kami minta harga tanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut dengan berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Berniaga dengan Allah adalah mereka yang beribadah kepada Allah dengan ibadah maliyah, yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta. Itu semuanya disebut dengan berniaga dengan Allah. Jadi orang yang berniaga dengan Allah itu ikhwatul Islam, yang pertama adalah orang yang bangun masjid, itu berniaga dengan Allah namanya. Yang kedua, orang yang berniaga dengan Allah adalah bersedekah, berniaga dengan Allah namanya. Yang ketiga, orang yang berniaga dengan Allah adalah orang yang haji dan umrah, itu berniaga namanya. Karena sekarang ini kita melaksanakan ibadah yang mulia, yang kita harapkan uang kita keluar, pekerjaan kita tinggalkan, semuanya karena Allah, mengharapkan ampunan kasih sayang, berniaga dengan Allah namanya. Jadi itu merupakan di antara bentuk perniagaan dengan Allah, maka cari salah satunya. Dan orang yang berniaga dengan Allah tidak akan pernah rugi untuk selama-lamanya. Itulah perniagaan yang terindah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Maukah aku sebutkan kepada kalian perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah Azza wa Jalla? Dan itu disebut dengan berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Berniaga dengan manusia ada risiko ruginya. Berniaga dengan Allah pasti untung selama-lamanya. Dan salah satunya adalah mereka yang membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqalu la wallahi la natlubu thamanahu illa ilallah. Kami tak mungkin minta harga kepada engkau ya Rasulullah, tapi kami minta harga kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya ambil tanah kami, ambil berapa yang kamu mau, ambil, kemudian bangun masjid di dalamnya. Di dalam riwayat yang lain ikhwatul Islam, bahwa tanah ini milik seorang milik dua orang anak yatim yang tadi kita sebutkan, namanya Sahal bin Suhail. Dipanggil anak yatim. Anak yatim itu mereka tak boleh buat apa-apa ikhwatul Islam, namanya yatim. Karena anak yatim itu adalah orang yang meninggal ayahnya. Orang yang meninggal ayahnya, bukan ibunya. Orang yang meninggal ayahnya, kemudian dia belum balik, itu yatim namanya. Kalau meninggal ayahnya, sudah balik, yatim atau tidak? Kalau demikian kita semua anak yatim. Kalau sudah balik, makanya nanti kalau ada yang santun anak yatim, ada yang bagi sekolah anak yatim, ingat, mereka yang belum balik, apalagi zaman sekarang ikhwatul Islam, banyak anak yang meninggal ayahnya dan umurnya masih 10 tahun, tapi dia tak lagi disebut dengan yatim karena ia sudah balik. Bisa dipahami? Penentunya itu baliknya, balik. Zaman sekarang ini anak-anak yang umur 8 tahun sudah balik, banyak kembali di ikhwatul Islam. Yang 10 tahun sudah balik, yang umur 15 tahun itu orang-orang dulu. Kalau sekarang sudah banyak lebih cepat, mungkin karena ada alasan-alasan yang lainnya, Allahu a'lam. Tapi ingat kaidah yatim itu adalah mereka yang meninggal ayahnya dan belum balik, dan balik itu sesuai dengan kaidah. Yang lelaki ada tandanya, yang perempuan juga ada tandanya. Nah, anak yatim ini namanya Sahal dan Suhail. Dipanggil, kemudian mereka menyerahkan kepada Bani Najjar karena mereka tak boleh buat apa-apa. Anak yatim itu mereka belum dibolehkan mereka memegang harta. Anak yatim belum boleh mereka memegang harta. Itu anak yatim. Maknanya kalau mereka kaya, anak yatim itu tak semuanya miskin. Banyak anak yatim yang kaya, tapi mereka tak boleh pegang harta dulu sampai mereka pandai menjalankan hartanya. Karena bisa jadi ayahnya kaya, hartanya dipegang oleh keluarganya dulu, oleh pamannya, oleh keluarganya. Setelah dia balik, setelah dia bisa mengatur hartanya, maka baru dibagi harta tersebut. Dan itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah awal dari surah An-Nisa. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, anak yatim ini namanya Sahal dan Suhail. Kemudian mereka menyebutkan la bal nahabahu lillah. Tanah ini tak dijual, tapi kami hibahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ikhwatul Islam, jadikan untuk pembangunan Masjid Nabawi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mau, Nabi beli. Dan yang membelinya adalah Abu Bakar As-Siddiq, karena alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk Abu Bakar As-Siddiq memiliki kelebihan harta. Maka harta itu dijadikan untuk membeli tanah yang dijadikan untuk pembangunan Masjid Nabawi. Terlepas daripada itu semua, Bani Najjar, Abu Bakar As-Siddiq, anak yatim Sahal dan Suhail, setiap kaum muslimin yang solat di Masjid Nabawi, semua mereka ini dapat pahalanya. Dan kita tahu berapa banyak kaum muslimin yang solat di Masjid Nabawi satu hari.
ratusan ribu. Kalau penuh mungkin 1 juta, Allahu alam, tak tahu. Kalau ingin tahu silakan hitung sendiri betapa banyak jumlah orang yang solat di Masjid Nabawi, dan semua pahala mereka itu sampai kepada Sahal dan Suhail, sampai kepada Banu Najjar, sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan yang paling sampai lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi yang tunjukkan. Dan ini merupakan kaidah ikhwatul Islam. Ada orang itu mungkin dia tak bisa buat masjid, tapi ia kenal dengan orang yang punya rezeki, kemudian dia yang atur, bagi rezeki kamu, aku buat masjid. Itu sama pahalanya. Kami masih ingat cerita yang paling indah ikhwatul Islam, bahwa kebaikan itu ikhwatul Islam, kita lihat kebaikan itu bukan sedikit, dia bercabang-cabang. Kita selalu menceritakan tentang ini ya, tentang Quran ini, tentang percetakan Quran, wakaf percetakan Quran di Madinah yang terbesar dan yang terbaik. Pernah kita sampai di percetakan Quran? Pernah ya? Sebagian mungkin pernah, sebagian tak pernah, dan yang tak sampai tak perlu sampai karena tak ada keutamaannya, tapi paling tidak nilai sejarah dan ceritanya. Dan yang kita tengok itu sedikit, dia itu besar sampai di belakang, berkilo-kilo panjangnya, panjang sangat ikhwatul Islam. Yang sampai yang mereka tengok itu sebagian kecil saja, percetakan sebagian kecil, tapi intinya itu ada di belakangnya, luas, besar, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kira-kira kaum muslimin kaya mana yang bisa membangun seperti ini? Sulit ikhwatul Islam. Tapi tahukah kita ceritanya bagaimana? Jadi dulu di zaman Raja Fahad rahimahullah, abangnya Raja Salman hafizahullah ta'ala, jadi ada seseorang, dia datang kepada, dia berfikir ikhwatul Islam, mushaf itu banyak turun, mushaf itu Makki Madani, jadi mushaf itu banyak turun dan sempurna di Madinah. Jadi mushaf Al-Quran itu sempurna, dicatat, dikumpulkan awal mula di Madinah, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian di zaman Umar, kemudian di zaman Utsman disatukan bacaan, kemudian dikirim ke 5 daerah, Kufah, Basra, Yaman, Syam, Makkah, Madinah. Semua mushaf yang ada di dunia dibakar di zaman Utsman bin Affan untuk menyatukan bacaan kaum muslimin, untuk menyatukan bacaan kaum muslimin. Kemudian ikhwatul Islam sampai bila-bila, sampai akhir percetakan Quran di Madinah tak ada. Padahal Quran itu awal mula berada di Madinah. Tiba-tiba ikhwatul Islam, karena dulu coba kita tengok percetakan Quran kita yang ada di kampung halaman kita itu cetakan dari mana? Siapa yang buat? Kan ada cetakannya, warna kulitnya warna apa ya? Agak abu-abu lah ya, abu-abu, tulisannya tebal-tebal, ya kan? Coba bandingkan dengan tulisan ini, mana yang lebih seronok baca? Terang, lain, semuanya bagus. Tapi ikhwatul Islam tak ada di Madinah. Maka datang salah seorang, dia orang biasa, datang kepada baginda raja ini, baginda Raja Fahad rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan, wahai baginda raja, Al-Quran turun di mana? Maka Madinah tentunya. Kemudian dikumpulkan di mana? Di Madinah. Maka orang ini mengatakan, kenapa kita tak buat percetakan yang terbaik di Madinah, tempat Al-Quran itu berada? Maka baginda raja, seorang raja punya kelebihan, ikhwatul Islam, punya rezeki, punya kelebihan, punya semuanya. Kemudian Raja rahimahullah ta'ala masuk usulan yang paling bagus. Maka ia pun mengatakan kepada bawahannya, buatlah percetakan yang terbesar dan yang terbaik di dunia di Madinah. Kira-kira dari sini siapa yang dapat pahala? Keduanya. Dan yang pertama kali dapat pahala bukan yang buat, yang pertama kali tunjukkan kebaikan tersebut. Mungkin kita tak boleh buat masjid, tapi kita cari orang kaya sini duit, saya buat masjid, masuk surga atau neraka, kan gitu bahasanya. Kemudian tentu orang yang masuk surga ini dibuat masjid, Allahu Akbar, kita makmurkan. Kita mungkin tak bisa buat, tapi kita punya orang-orang yang bisa buat, maka pahalanya, ingat ikhwatul Islam, jauh lebih mulia. Nah, sekarang kita tengok Quran ini ikhwatul Islam, tidak ada rumah-rumah kaum muslimin kecuali ada mushaf ini. Siapapun yang punya mushaf ini, pahala akan didapatkan kepada orang yang pertama kali tunjukkan kebaikan. Makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dallu ala khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan, pahalanya seperti orang yang melakukannya. Pahalanya sama dengan orang yang melakukannya, bahkan bisa jadi lebih. Oleh karena itu ikhwat Islam, salah satunya adalah masjid. Siapapun yang berada di Masjid Nabawi, maka 3 ini, Banu Najjar, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian anak yatim ini, mereka semua dapat pahala. Dan yang paling dapat pahala adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi yang tunjukkan. Kemudian di kota Islam kita lanjutkan. Faqal Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan ceritanya. Faqal fakana fihi, setelah tanah dibeli, tanah Masjid Nabawi ini dibeli,
Fakana fihi ma aqulu lakum. Anas ini adalah orang yang, jadi waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, semua penduduk Madinah memberikan yang terbaik untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya. Ada yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya, ada yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rumahnya. Kemarin telah kita ceritakan Nabi tak punya rumah, Nabi tak punya apa-apa di Madinah, Nabi hijrah. Kemudian ikhwatul Islam, salah satunya adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah salah seorang wanita yang mulia, dan dia menjadi sejarah yang indah dalam agama Islam, terkhusus dalam masalah mahar. Karena dikala ada orang yang melamar dirinya, dia mengatakan, maharku cukup kamu masuk Islam. Jadi yang lamar dia itu bukan muslim. Kalau kamu ingin menikah dengan diriku, aku tak minta mahar apa-apa, tapi kalau kamu menjadi muslim, maka itulah maharku. Sehingga ia menjadi keluarga yang diabadikan ceritanya dalam sejarah. Dia punya salah seorang anak namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini dipanggil Khuwaidim. Khuwaidim itu maknanya pembantu kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembantu Nabi itu Anas bin Malik. Kemudian Abdullah bin Abbas, Huzaifah, Abdullah bin Mas'ud, itu semua mereka adalah pembantu Nabi. Tapi ingat, pembantu Nabi itu bukan Nabi yang ingin, bukan Nabi yang nak mereka membantunya, tapi mereka yang ingin berkhidmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini ikhwatul Islam, dia masih kecil, datang ke Madinah masih kecil. Nah, Ummu Sulaim yang tadi kita sebutkan, dikala Nabi datang ke Madinah, maka dia bawa anaknya. Ya Rasulullah, ini anak saya tak bisa memberikan apapun kepada dirimu kecuali anakku ini. Jadikan dia sebagai pembantumu. Maka semenjak itulah Anas menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembantu itu maknanya ikhwatul Islam, membantu menyediakan air wudhu, air mandi, yang untuk mencari keperluan. Itulah pekerjaan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan Anas bin Malik ini salah seorang sahabat yang kuat hafalannya, sehingga ia banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya hadis tentang Masjid Nabawi, apa yang ada di tanah Masjid Nabawi dulu. Anas bin Malik menyebutkan, fakana fihi ma aqulu lakum. Aku sebutkan kepada kalian di Masjid Nabawi, tanahnya itu seperti yang aku ceritakan kepada kalian dulu. Apa yang Anas ceritakan? Kanat fihi tuburul musyrikin. Jadi di Masjid Nabawi ini, dikala Nabi beli tanahnya, ternyata tanah itu adalah tanah tempat perkuburan orang-orang musyrikun. Jadi orang Madinah dulu mereka tak dikuburkan di Baqi, dulu mereka dikuburkan di masjid atau di tanah masjid, tanah yang akan dijadikan pembangunan masjid. Kemudian ikhwatul Islam, fakana fihi ma aqulu lakum, kana fihi kuburul musyrikin. Di dalamnya ada perkuburan orang-orang musyrikun. Wa fihi khirabun wa kana fihi nakhlun. Kemudian di sana itu adalah tempat yang tidak lagi terurus, maknanya tak lagi dirawat, dijaga. Wa fihi nakhl, dan di sana ada kurma-kurma yang sudah tua, maknanya kurma yang tak lagi ada orang punya, ataupun ada orang punya tak lagi ada buahnya, atau tak baik lagi. Itu adalah tempat tanah yang tadi dibeli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang Nabi perintahkan? Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biquburil musyrikin fanubishat. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan perkuburan yang tadi ikhwatul Islam semuanya digali, semuanya. Kemudian dipindahkan ke tempat yang lain. Dan salah satu tempat memindahkan itu adalah di Baqi. Jadi Baqi itu ikhwatul Islam secara umum, keutamaan Baqi itu sendiri tidak ada. Itu hanya disebut dengan nama Baqi karena dulu ada tempat perkuburan. Hanya saja sekarang itu Baqi itu khusus untuk kaum muslimin. Dan dianjurkan kita berziarah ke perkuburan Baqi. Kalau bisa kita masuk di dalamnya. Itu anjuran daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi perkuburan itu dulunya di tempat Masjid Nabawi akan dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi perintahkan semua perkuburannya untuk digali karena memang antara masjid dengan perkuburan tak boleh disatukan. Antara masjid dengan perkuburan tak boleh bersatu. Bagaimana dengan perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwatul Islam, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah itu perkuburan tidak pernah ada masalah. Dan antara Nabi dengan kita tak sama. Nabi itu tak boleh dipindahkan perkuburannya sampai bila-bila, tak boleh. Perkuburan Nabi apabila Nabi wafat di sana, maka tak boleh dipindahkan. Masjid Nabawi juga tak boleh dipindahkan. Sedangkan kita boleh dipindahkan jasadnya, sedangkan masjid kita juga boleh dipindahkan lokasinya. Bisa dipahami? Jadi antara Masjid Nabawi dengan masjid kita tak sama, antara perkuburan Nabi dengan kita juga tak sama. Itu kekhususan untuk Nabi.
Kalau ada juga yang ingin mengatakan, Ustaz, Nabi saja dikubur di masjid, saya juga ingin dikubur di masjid, boleh, tak ada masalah. Tapi dengan syarat, jadi Nabi dulu. Baru sama. Kan adil? Tadi kata. Makanya Nabi SAW menyebutkan, wa kanat fihi khirabun wa kana fihi nakhlun fa amara Rasulullah SAW bi kuburil musyrikin fa nubishat. Maka Nabi perintahkan perkuburan itu untuk digali semuanya. Kemudian para sahabat menggali semuanya. Karena memang masjid, tadi kita menyebutkan masjid itu ikhwatul Islam, ada masjid. Masjid itu artinya ada dua ya. Yang pertama, masjid dunia ini semuanya masjid. Bumi Allah ini semuanya masjid. Bahkan ikhwatul Islam, bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama, tempat beribadahnya kaum Nasara, boleh tak kita sholat di dalamnya? Boleh atau boleh? Boleh. Janganlah. Sholat dalam Nasara gereja namanya, boleh? Boleh? Boleh. Siapa yang berani jawab? Angkat tangan. Angkat tangan. Tanggung jawab dunia akhirat. Siapa jawab boleh? Semua dunia ini masjid. Nanti kalau ada tempat Nasara kita ambil saja itu. Macam tu. Bahaya ini fatwanya. Betul. Masya Allah, subhanallah ya. Tadi ikhwatul Islam tak boleh. Kecuali kalau tak ada tempat salat. Itu baru. Paham ya? Kecuali tak ada tempat. Kalau tak ada tempat salat, ikhwatul Islam, maknanya alternatif terakhir. Misalnya tak ada tempat betul-betul, misalnya banjir. Kemudian tak ada tempat kecuali ini, maka boleh salat atau boleh? Boleh secara hukum asal. Karena tempat ibadah ini hukum asalnya, gereja kalau bahasa kita, itu hukum asalnya ada tempat yang dijadikan untuk beribadah kepada Allah. Itu hukum asalnya. Tapi orang selewengkan beribadah kepada yang lain. Itu saja perbezaannya. Makanya hukum asalnya ikhwatul Islam, dunia ini semuanya adalah masjid dunia. Di langit, di bumi semuanya masjid. Di bawah, di atas semuanya masjid. Makanya kita boleh sholat di atas, boleh sholat di bawah. Bahkan kalau kita berada di dalam lautan, boleh sholat atau boleh? Boleh. Kalau kita berada di atas langit, boleh sholat atau boleh? Boleh ikhwatul Islam. Karena semua dunia ini adalah masjid. Masjid itu maknanya boleh dijadikan untuk sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Itu makna masjid yang pertama secara umum. Masjid yang kedua, masjid yang tadi telah kita jelaskan, yaitu ada bangunannya, ada tanahnya, semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Jadi makna masjid itu ada dua ya. Jadi masjid itu maknanya banyak. Ada masjid yang semua boleh dijadikan untuk salat, ada masjid yang khusus seperti makna yang tadi kita sebutkan. Nah, kita kembalikan kepada masjid Nabi atau masjid, makna masjid. Dunia ini semuanya masjid illal hammam wal maqbarah, kecuali yaitu tandas, tempat kita buang air, bilik air, WC, itu tak boleh. Itu bukan keluar dari kategori masjid. Wal maqbarah, dan perkuburan keluar dari kategori masjid. Bisa dipahami? Jadi semuanya masjid kecuali dua tempat ini. Semuanya masjid kecuali dua tempat ini. Pertama, tempat kita buang hajat tak mungkin dijadikan masjid. Yang kedua, tempat dikuburkan kaum muslimin tak mungkin juga dijadikan sebagai masjid. Berarti boleh tak kita salat di perkuburan? Jawablah betul-betul. Boleh atau tak boleh? Nabi SAW di ikhwatul Islam, pernah ada wanita hitam yang ia selalu bersihkan Masjid Nabawi. Kemudian tiba-tiba ia meninggal. Beberapa hari Nabi tak jumpa sama dia. Kemudian Nabi tanya para sahabat, mana wanita tersebut? Maka sahabat mengatakan, ya Rasul, dia sudah meninggal. Nabi marah. Kenapa seolah-olah kalian tak izinkan, tak umumkan kepadaku? Kenapa kalian tak bagi tahu? Mana perkuburannya? Maka sahabat mengatakan di sana. Nabi pergi sana untuk menyolatkannya. Berarti boleh sholat atau boleh? Langsung berubah. Tapi kalau Islam langsung berubah fatwa, cepat berubah fatwa ni ikhwatul Islam. Boleh sholat apa dulu? Kita harus ingat sholat apa dulu. Kalau sholat jenazah, ingat kaedahnya. Sebagian kaedah para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, apabila ada jenazah yang umurnya belum lagi daripada 1 bulan. Misalnya contoh, ayah kita pergi umrah, ibu kita pergi haji, contoh. Kemudian qaddarullah, mereka termasuk orang yang dipanggil oleh Allah di tanah haram. Kita di kampung halaman, tak mungkin kita datang di waktu haji. Visa tak ada. Contoh misalnya. Kemudian mereka dikuburkan, tak mungkin kita dikuburkan di Madinah, di Baqi misalnya. Kemudian setelah dikuburkan, orang selesai haji. Kemudian setelah orang haji, kita langsung ingin pergi ke sini. Kemudian kita pergi ke perkuburannya. Boleh tak kita salatkan? Itu dia, sebagian para ulama menyebutkan kalau sekiranya belum lebih dari 1 bulan, maka salatkanlah. Berarti kalau sudah lebih, boleh atau tak boleh? Yang salah jawab dosa. Apa jawabannya? Kalau tak tahu, ya tak tahu. Cari sendiri nanti ya.
Oleh karena itu ikhwat Islam, sebagian para ulama menyebutkan kalau sudah tak lebih dari sebulan maka jangan lagi. Makanya misalnya kalau kita misalnya ada kawan, kenapa demikian? Hukum ini baik ikhwat Islam. Contoh, mohon maaf, kalau sekiranya kita berada di luar negara, misalnya kita berasal dari tinggal di misalnya di Kalimantan misalnya, kemudian kita kerja misalnya di mana, kita kerja jauh, kemudian meninggal keluarga kita, orang tua kita, ayah kita. Kemudian dikala kita meninggal, dikala mereka meninggal, kita dapat call dari saudara, ayah kamu meninggal. Maka kita pun mengatakan, tunggu aku dulu, jangan kuburkan dia sampai aku datang. Ketahuilah orang yang mengatakan seperti ini adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya, karena ia siksa orang tuanya di dunia. Karena orang tua itu ikhwat Islam kalau meninggal langsung dikuburkan. Jangan katakan tunggu aku dulu, tunggu dia, belum lagi cari pesawat, kapal terbang, cari ini, belum lagi terlambat, belum lagi ini, belum lagi, banyak. Sehingga 1 hari belum juga dikuburkan, 2 hari juga belum dikuburkan. Ini hukum asal ya, ini hukum asal. Kalau tidak ada alasan syar'i, kuburkan, tak ada masalah. Kemudian nanti kita pulang, sampai di rumah, kita pergi ke kuburannya. Di situ kita mensolatkan. Karena kita terlambat, karena ada uzur syar'i. Paham sampai di sini ikhwan Islam? Hukum asal yang meninggal langsung disegerakan. Nabi SAW katakan yang demikian. Karena kalau sekiranya ia bisa berbicara, maka ia akan marah. Kenapa kalian memperlambat diriku untuk dikuburkan? Kenapa? Karena hidup mereka bukan lagi hidup dunia, tapi hidup mereka adalah hidup alam barzakh. Dan mereka ingin mendapatkan apa yang mereka lakukan dulu. Oleh karena itu ikhwat Islam, jangan diperlama. Makanya sebagian para ulama menyebutkan yang demikian. Kalau belum 1 bulan silakan sholat. Makanya sholat di perkuburan itu boleh kalau sholat ini. Tapi kalau sholat 5 waktu tak boleh. Makanya antara perkuburan dengan masjid tak boleh disatukan. Bisa dipahami ikhwat Islam, itulah makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kuburil musyrikin fanubishat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan perkuburan kaum musyrikin semuanya digali, dipindahkan. Pada akhirnya dipindahkan ke Baqi' semuanya, sehingga di Masjid Nabawi itu tidak lagi perkuburan. Setelah itu baru Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya membuat Masjid Nabawi berombongan. Ada yang menyebutkan 12 hari, ada yang menyebutkan lebih, karena mereka buat tiangnya tidak terlalu tinggi, kemudian atap tiangnya dari kurma, kemudian dindingnya sedikit saja, tidak terlalu tinggi, atapnya hanya di bagian belakang saja atau bagian depan saja. Dan kita juga menyebutkan dulu ikhwatul Islam, Masjid Nabawi kiblatnya itu masih mengarah menuju Baitul Maqdis. Berarti kiblat kaum muslim itu masih mengarah ke belakang kita ini atau ke depan kita ini. Jadi selama Nabi berada di Madinah kurang lebih 16 bulan atau 17 bulan lamanya. Dan Nabi sampai di Madinah di bulan Rabiul Awal. Berarti kita tahu di bulan apakah kiblat itu berpindah? Di bulan apa kira-kira? Nabi sampai di Madinah di bulan Rabiul Awal. Berarti kiblat itu berpindah di bulan apa? Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Di bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah. Baru Masjid Nabawi itu kiblatnya menuju Ka'bah Al-Musyarrafah. Berarti hampir 2 tahun, 1 tahun setengah lamanya kiblat kaum muslimin mereka menuju ke Baitul Maqdis. Dan itulah yang paling buat orang-orang Yahudi marah kepada Nabi. Orang Yahudi mereka tak marah kepada Nabi SAW. Kenapa tak marah? Tuhan kita sama. Bisa dipahami? Rabb kita sama, kiblat kita juga sama, sama-sama Baitul Maqdis. Hanya sedikit perbedaan, semuanya sama, hukum rajam sama, hukum yang berzina sama, hukum yang mencuri sama semuanya. Karena semuanya hukum dari Allah Azza wa Jalla sama. Sehingga orang-orang Yahudi mereka tak marah kepada Nabi SAW. Dan itu salah satunya membuat mereka itu tak mau masuk dalam agama Islam, sama saja, apalagi di awal Islam. Kemudian pada akhirnya ikhwat Islam, ketika Nabi merubah kiblat, maka di saat itu orang Yahudi datang kepada Nabi. Kenapa engkau semuanya harus dirubah? Kenapa semuanya tak boleh kamu sama dengan kami? Karena memang hukum asal Nabi itu ikhwan Islam, Nabi tak ingin ibadah ini sama dengan orang-orang Yahudi. Makanya Nabi sebutkan khaliful Yahud, selisilah orang-orang Yahudi dalam berbagai macam keadaan, bahkan kebiasaan. Kita selalu contohkan ikhwan Islam, bahkan cara duduk saja Nabi tak mau cara duduk itu sama dengan orang Yahudi. Macam mana cara duduk orang Yahudi? Macam tangan kiri ini ditaruh di belakang, kemudian dia jadikan sebagai sandarannya di belakang macam ni. Itu cara duduk orang Yahudi. Nabi tak mau umatnya duduk seperti itu. Kalau mau duduk tangan di belakang, buat dua-duanya. Padahal itu biasa ya Islam. Tapi Nabi tak mau demikian.
Biasanya kaum muslimin mereka duduk pakai telekannya, pakai tangan kiri, tetap kiri misalnya, kemudian disandarkan ke bawah. Kalau kita mungkin jarang ya, di daerah kita biasa macam mana biasa duduknya? Macam bergaduh ya. Dari kota Islam. Tapi orang Yahudi duduknya tangannya di belakang. Begitu juga cara soal orang Yahudi itu ikut sama macam tangannya. Ini mohon maaf ya, ini sedikit perbezaan para ulama ya. Para ulama menyebutkan tentang masalah ini. Mohon maaf ya sebelum kita contohkan, karena kita soal itu kan tangan kan di mana tangan? Tangan kita ini di mana? Kalau orang Yahudi salat di kota Islam tangannya seperti ini. Ini ya, ini seperti ini. Macam mana anda bantah? Jadi salat macam ini boleh atau boleh? Siapa yang jawab angkat tangan? Dan seperti biasa bertanggung. Boleh atau boleh? Makanya sebagian ulama Hanabilah, ini contoh ya, ini hanya sekedar perbezaan para ulama. Mereka tak mau tangan seperti ini, mereka tangan seperti ini, bawah sikit, atau di bawah, atau sejajar pusat atau di bawahnya. Karena seperti ini adalah orang-orang kalau nak tengok nanti tengok YouTube. Supaya kita fair kan, supaya adil. Artinya ini perbezaan para ulama ya, bukan berarti kita salahkan, tapi kita ingin memastikan macam mana mereka sholat. Karena Nabi tak ingin satu pun sama. Orang Yahudi sholat atau tak sholat? Sholat. Mereka puasa atau puasa, semua mereka dilakukan. Tapi mereka menyimpang. Makanya Nabi tak mau, semuanya Nabi ingin rubah. Bahkan dikala berziarah ke perkuburan, Nabi tak mau berdiri, Nabi duduk. Tapi bukan duduk ini, duduk apa namanya ya? Dia duduk tapi tak duduk. Karena yang bagian bawah tak kena kepada di bawah apa namanya? Jongkok. Kenapa Nabi jongkok ikhwan Islam? Nabi tak mau berdiri. Karena biasa orang Yahudi seperti itu. Sehingga para sahabat mereka menjongkok seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak mau sama dengan orang Yahudi. Dan memang itu adalah kaedah dalam masalah agama. Khaliful Yahud, sesuatu yang berkaitan dengan orang Yahudi selisihi. Riba, rashwa, itu semua perangai mereka ikhwan Islam semuanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan Khaliful Yahud. Khaliful Yahud terkhusus lagi dalam masalah syariat. Dalam masalah biasa-biasa saja Nabi tak ingin, apalagi dalam masalah syariat. Dan salah satunya ikhwatul Islam, Imam Muhammad bin Ahmad. Ini mohon maaf ya, terpaksa mohon maaf. Imam Muhammad bin Ahmad. Ada kenal? Muhammad bin Ahmad meninggal pada tahun 505 Hijriah. Syafi'i itu Muhammad bin Idris bin Syafi'i Asy-Syafi'i, ya kan? Ini Muhammad bin Ahmad. Imam Ahmad ya Ahmad bin Hanbal. Muhammad bin Ahmad. Imam Al-Ghazali meninggal pada tahun 505 Hijriah. Ia mengatakan di antara kebiasaan dan perlakuan orang-orang Yahudi adalah mereka yang mengusap dan mencium perkuburan. Kalau nak marah sama Imam Ghazali, jangan marah sama saya. Makanya kenapa dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, apa kita buat di ikhwatul Islam dikala berziarah? Ada kaum muslimin yang usap? Tak ada. Kaum muslimin mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Bukankah itu yang kita lakukan dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalaupun sekiranya Nabi kita tengok nampak perkuburannya ikhwatul Islam, dan itulah yang akan dilakukan oleh kaum muslimin. Dan kita selalu mengatakan dulu tahun 90 ke bawah, kalau ada di antara ayah kita, nenek kita, kakek kita yang berziarah ke Mekah Madinah, pergi haji, dulu kan umrah jarang kan? Kalau ada pergi haji, mereka akan nampak perkuburan Nabi, tak ada dinding. Perkuburan Nabi itu nampak ikhwatul Islam, nampak seperti biasa. Nanti kalau ada yang pergi haji, tanya sesekali. Dan saya berani mengatakan kalimat ini karena alhamdulillah mertua saya pergi haji tahun 90. Jadi dia mengatakan perkuburan Nabi itu tak sama dengan sekarang. Dia nampak seperti ke perkuburan kaum muslimin. Maknanya nampak perkuburan Nabi. Kalau sekarang kan kita tengok ke dalam. Siapa yang kita tengok? Takkan nampak. Perkuburan Nabi SAW, dindingnya 3 atau berapa lapis, Allahu a'lam, kita tak tahu. Kemudian apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dikala mereka berziarah ke perkuburan Nabi SAW? Apa doanya? Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Itu kewajiban kita kepada Nabi dan ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lebih daripada itu ikhwatul Islam.
Dan itulah kaedah yang disebutkan dalam agama. Salah satunya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana fi fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburil musyrikin fanubishat. Nabi perintahkan perkuburan orang-orang musyrikin kemudian digali. Masalah perkuburan ini ikhwat Islam, alhamdulillah syariat agama betul-betul jelas. Terpenting daripada itu semua kewajiban kita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di perkuburan Nabi jangan lupa doa yang terindah, dan yang tak hafal tak boleh pulang. Itu yang selalu kita ingatkan, jangan pulang tinggalkan Madinah sampai mereka melakukan ini dikala mereka berziarah ke perkuburan Nabi. Dan kita selalu berdoa kepada Allah, yang berani pulang tanpa ini semoga kembali lagi. Itu yang selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita belum selesai kewajiban kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana boleh kita datang ke kota Madinah kemudian berziarah ke perkuburan Nabi hanya ucapkan assalamualaikum ya Rasulullah? Ziarah apa namanya ya Islam? Salam saja tak boleh. Assalamualaikum ya Rasulullah, hafalkan doa ini. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itu kewajiban kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala kita berada di kota Madinah. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Semoga insya-Allah bisa kita sambung lagi pembahasan pada waktu berikutnya ikhwat Islam berkaitan dengan kewajiban kita di kota Madinah, terkhusus kewajiban kita di Masjid Nabawi dan kewajiban kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini yang bisa kami sebutkan, yang benar dari Allah, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan, kami mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, nasihat-nasihat yang mungkin kurang pas kami menyampaikannya, kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa berharap, bermohon, meminta kepada Allah agar dijadikan perkumpulan kita di Masjid Nabawi, duduknya kita di sini menjadi penyebab dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab diberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Siapapun di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, ya Allah terima amal ibadahnya, kabulkan semua doa dan permintaannya, jadikan umrah yang mereka lakukan adalah umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kami yang ingin pulang meninggalkan tanah haram Mekah dan Madinah, berikan kemudahan dalam setiap urusannya, lancarkan perjalanannya, kembalikan mereka kepada keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat, dan berikan kesempatan berkali-kali agar kami senantiasa menginjakkan kaki ke tanah suci Makkah dan Madinah. Kalau ada di antara kami yang sakit, ya Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Kalau ada di antara kami yang punya masalah, ada musibah, berikan penyelesaian dalam masalahnya dan berikan kemudahan dalam menyelesaikan musibah-musibahnya. Kalau ada di antara kami yang berhutang, ya Allah berikan kemudahan dalam melunaskan segala hutang-hutang. Kalau ada di antara kami yang dipersulit dalam urusannya, dalam pekerjaannya, dalam keturunannya, berikan kemudahan dalam segala-galanya ya Allah. Berikan keikhlasan kepada kami dalam setiap amal ibadah, berikan kepada kami istiqamah dalam agama, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, sebagaimana Engkau berikan kesempatan kami menjadi tetangga Nabi di dunia, berikan kami kesempatan menjadi tetangga Nabi sampai ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.